Seorang anak remaja perempuan berinisial S dengan usia 17 tahun mengalami gangguan kejiwaan karena disebabkan oleh situasi yang membuatnya tertekan dan faktor lainnya sehingga ia jatuh pada kondisi harga diri rendah. 2 tahun yang lalu, S bertemu dengan seseorang yang ia cintai. Laki-laki tersebut berinisial A dan saat itu usianya masih 22 tahun. Buah dari hubungannya dengan A. Ternyata si S hamil sehingga terpaksa harus menjalani pernikahan secara siri karena umur si S belum mencukupi. Tidak disangka-sangka ternyata suami si S yakni A sudah memiliki istri dengan perkawinan yang sah karena tidak terima. Akhirnya istri sah Daria melaporkan A dan S dengan pasal 284 ayat 1 KUHP perselingkuhan, sehingga mengakibatkan si S dan A dipidana. Hal inilah yang memicu terjadinya gangguan mental pada diri si S. Kondisi si S sangat terpuruk, ia malu sedih dan kecewa. S juga mendapat cemooh dari keluarga sehingga ia tidak lagi memiliki ruang cerita. Dalam kondisi seperti ini tidak ada yang menguatkan si S. Selain itu, ia juga selalu berpikir buruk terhadap dirinya. Ia merasa rendah diri, takut terhadap kehidupannya setelah keluar dari penjara. Ia tidak sanggup lagi jika bertemu dengan masyarakat. Hingga pada akhirnya suatu hari ketika di lapas, ia mendapatkan konseling dari seorang perawat jiwa. Assalamualaikum, selamat pagi, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nurse. Boleh saya izin duduk di sini? Ya, silakan, Nurse. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursania. Nanti Adi bisa panggil saya dengan Nursania aja. Pada kesempatan kali ini, Nurs mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kaitannya dengan kondisi kesehatan jiwa adik pada saat ini. Senang sekali hari ini Nursania bisa bertemu dengan adik cantik ini. Bagaimana keadaannya hari ini? Senang? Kabar saya juga ya begini-begini saja, Nurse. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan lebih lanjut lagi, Nurs ingin menyepakati beberapa hal dengan adik. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, saya akan melakukan pengkajian mengenai kesehatan psikososial pada usia adik yang masih tergolong anak remaja. Kiranya apakah dari adik bersedia? Bersedia, Nurse. Oke, alhamdulillah kalau sudah bersedia. Jadi untuk tujuan dari diadakannya konsultasi pada pertama kali ini yaitu untuk mengkaji dan juga mengetahui proses perkembangan psikososial pada adik. Nantinya apabila terdapat hal-hal yang menyimpang, maka kita akan coba perbaiki bersama, gitu ya. Baik, untuk durasi waktunya adalah 45 menit. Dari adik juga bersedia kan? Bersedia. Oke, untuk tempatnya, adik mau di sini saja atau mungkin ingin di mana yang lebih nyaman gitu? Mungkin sebelah situ ya, Nurse, kalau di sini ramai. Oke, mungkin di kursi sebelah depan sana ya. Yuk, mari kita ke sana. Baik, mungkin selanjutnya karena kita juga belum berkenalan, bisa disampaikan nama lengkap adik, kemudian tempat tanggal lahir, dan juga agamanya ya. Baik, Nurse, nama saya Susi, Nurse. Saya lahir tanggal 6 Maret 2006, Nurse, di Bukit Tinggi, dan agama saya Islam, Nurse. Baik, Susi. Kemudian kalau boleh tahu, Susi saat ini statusnya apa ya, Dik? Saya saat ini menyandang sebagai ibu muda, Nurse. Tadi Nurse lihat ada anak kecil di sebelah sana nggak, Nurse? Yang main-main sama napi perempuan. Itu anak saya, Nurse. Ya, berarti itu putri dari adik ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu suaminya siapa namanya? Suami saya namanya Andi, Nurse. Iya. Pak Andi ya. Kalau boleh tahu juga umurnya berapa sekarang? Umurnya 24, Nurse. Sudah 24 tahun ya? Iya. Oke, Andi Susi ini kalau boleh tahu juga berapa usia dari putrinya? Putri saya umur 2 tahun, Nurse. Oke, 2 tahun ya. Untuk suaminya saat ini sudah tidak bekerja berarti ya? Iya. Sebelumnya suami saya itu bekerja di pabrik, Nurse. Sekarang sama-sama ditahan di lapas Jateng ini sama saya. Oh, jadi suaminya sama-sama di sini ya? Iya. Kalau boleh tahu bagaimana kronologinya kok bisa sampai ditahan gitu? Ya, Nurse, dari hal ini tuh saya merasa tidak baik-baik saja, Nurse. Mulai
ya stres dan memikirkan hal yang negatif. Sangat paham akan kondisi kamu saat ini, dan nurse juga sangat bersedia untuk mendengar semua cerita kamu tanpa ada rasa menghakimi kamu. Mungkin adik butuh tisu. Ya. Kalau sudah tenang bisa dilanjutkan, tapi kalau belum, nurse akan menunggu hingga adik bersedia. Jadi saya dan suami saya itu terkena kasus perselingkuhan, nurse. Saya shock, gak habis pikir kenapa bisa begini. Ya saya kira suami saya orangnya baik, nurse. Ternyata udah menikah dan bercerai. Lalu saya itu dulunya itu kawin siri dengan suami saya, nikah di bawah umur juga, nurse. Ya. Dan kondisi saya terpuruk, nurse, sekarang, nurse. Dan waktu itu saya nggak fit, nurse. Sekarang juga nggak fit. Oh gitu. Ya. Ya, saya paham sekali ya di kondisi Dek Susi saat ini, dan tentunya tidak mudah. Namun ya udah, tidak usah dipaksakan ya Dek. Mungkin apakah adik perlu waktu untuk berbincang lebih lanjut? Tidak, nurse, tidak apa-apa. Saya isi melanjutkan ya, nurse. Iya, boleh. Waktu itu saya itu tidak fit karena saya sedang mengandung, nurse. Ya, mengandung adik tadi ya. Iya. Ya, mungkin dari adik masih adakah hal yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Ya masih, nurse. Ya. Waktu itu istri pertama dari suami saya tadi itu melaporkan saya dan suami saya Ya. kena pasal 284 ayat 1 KUHP, nurse. 284 ayat 1 KUHP. Iya. Mengenai perselingkuhan. Iya. Saya mendapatkan hukuman 1 bulan 12 hari dan suami saya mendapatkan 2 bulan. Ya. Ini hari ke-14 saya, nurse, dan banyak perubahan yang saya alami, nurse. Oke, mungkin bisa disampaikan lebih lanjut lagi kepada misalnya ini bagaimana kondisi adik sejak saat itu? Ya, saya saat itu tidak bisa tidur, nurse. Khawatir pandangan orang ke saya, khawatir hal negatif ke saya. Dan saya itu pernah berpikir untuk bunuh diri, nurse. Namun saya memikir lagi bagaimana nasib kedepannya untuk anak saya, nurse. Saya sangat memahami dan bisa merasakan apa yang adik rasakan saat itu ya Dek. Mungkin apakah masih ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi? Karena dengan begitu mungkin dapat mengurangi rasa kecemasan yang ada dalam diri Dek Susi. Iya. Saya tidak percaya diri, nurse, sekarang. Suka melamun, malu di hadapan orang banyak, malu, nurse. Nurse punya solusi untuk saya, nurse, supaya saya bisa sehat jiwa saya, nurse. Karena sejatinya itu saya itu dari hati yang paling dalam. Saya tuh ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak saya, nurse. Ya, baik, luar biasa sekali ya motivasi Dek Susi ini. Saya sangat appreciate mendengarnya. Mungkin sebelum saya menyampaikan hal-hal yang bisa Dek Salma lakukan ya, saya ingin kamu mengingat satu hal ini, bahwasanya dalam setiap permasalahan itu akan ada solusinya. Selama kita optimis dan juga percaya, insya Allah solusi itu akan datang. Baik, nurse. Saya jadi merasa tercerahkan ya, nurse. Pikiran saya yang biasanya selalu negatif jadi sedikit-sedikit positif, nurse. Dan menurut saya itu memang masalah ini tuh saya terlalu berat, nurse. Iya, saya juga merasakan itu sangat berat sekali, apalagi adik yang saat ini berusia 17 tahun ya. Oke, berarti adik sudah siap untuk berubah ya? Sudah siap untuk melakukan terapi ya? Untuk menunjang kondisi kesehatan adik. Baik, setelah ini akan saya ajarkan, nanti bisa adik Susi tidurkan ya? Oh iya, Dek Susi, kira-kira apakah Dek
Dek Susi ini sudah tahu bagaimana kondisi kesehatan jiwa adik pada saat itu? Tidak, nurse. Jadi sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu? Karena kemarin-kemarin tuh saya selalu murung, pandangan selalu ke bawah, saya merasa malu nurse kalau di belakang orang nurse. Terus saya itu merasa tidak pantas hidup nurse, saya malu anak saya nurse. Apalagi anak saya takut kecewa sama saya nurse. Baik, di sini Nurse ingin menyampaikan ya, dari apa yang sudah kamu ceritakan semuanya tadi, bisa saya tarik kesimpulan bahwa kondisi kesehatan jiwa adik saat ini bisa dikatakan sebagai kondisi harga diri rendah, yang mana skalanya bisa kita sebutkan di skala sedang hingga berat. Jadi untuk itu kita perlu mengupayakan agar kondisi kesehatan jiwa adik ini bisa lebih membaik lagi dan tidak selalu merasa terpuruk gitu ya, Dik. Iya nurse. Baik, untuk yang pertama saya ingin mengajarkan beberapa teknik relaksasi yang berguna untuk mengurangi kecemasan ini. Di mana teknik relaksasi ini terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah teknik distraksi atau pengalihan, kemudian ada teknik relaksasi napas dalam, kemudian juga ada teknik relaksasi otot, dan yang terakhir adalah latihan hipnosis 5 jari. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 terlebih dahulu ya, teknik relaksasi. Yang pertama adalah teknik distraksi, kemudian dilanjutkan dengan teknik latihan napas dalam. Untuk yang teknik distraksi ini sama halnya dengan namanya, yaitu penglihatan. Di sini kita bisa melakukan teknik distraksi penglihatan ataupun juga pendengaran dan juga perilaku. Untuk contohnya, misalkan teknik distraksi penglihatan adalah ketika Dek Susi suka membaca komik, itu bisa diaplikasikan untuk mengurangi kecemasan. Kemudian untuk pendengaran adalah ketika Adik Susi mungkin suka bernyanyi atau mendengarkan musik gitu ya. Kemudian untuk teknik distraksi yang terakhir adalah perilaku. Mungkin untuk ini aplikasinya adalah ketika adik Salma suka bermain TTS, mungkin itu bisa diaplikasikan nantinya. Insya Allah akan dapat mengurangi kecemasan kita tanpa konsumsi obat seperti itu ya, Dek. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar teknik relaksasi napas dalam. Mungkin Dek Salma bisa mengikuti gerakan saya ya, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Untuk teknik relaksasi napas dalam ini kita posisikan seluruh badan ini dengan kondisi yang rileks. Kemudian juga rilekskan otot-otot bahu, otot-otot kening, dan juga otot-otot kaki. Untuk posisinya duduk seperti ini dan matanya bisa terpejam dan juga tertutup. Mungkin kita bisa buka masker dulu karena untuk sirkulasi udaranya biar lebih luas. Mungkin Dek Susi ingin dengan memejamkan mata atau menutup mata? Mungkin membuka mata. Membuka mata aja, oke baik. Untuk mengawali, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga lancar ya. Jangan lupa rileks, tarik nafas dalam-dalam, tahan, kemudian lepaskan melalui mulut dengan pelan-pelan. Ulangi sekali lagi, tarik nafas dalam, tahan, rileks, kemudian hembuskan secara mendalam melalui mulut. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami ya, Dek? Bisa. Oh iya, untuk teknik relaksasi napas dalam ini bisa adik laksanakan nantinya 1 hingga 5 kali. Ketika adik Salma mungkin merasakan kecemasan ya di dalam sel, itu bisa menerapkan teknik relaksasi napas dalam ini. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami atau ada hal yang ingin ditanyakan? Sejauh ini bisa sih nurse, tapi saya cuma bisanya yang teknik relaksasi nafas dalamnya nurse ya. Oke, karena tadi sebelumnya saya menyebutkan ada 4 teknik relaksasi ya, untuk teknik relaksasi hipnosis 5 jari dan juga relaksasi otot akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya teknik terapi yang
ingin saya beritahukan adalah teknik terapi lingkungan dan juga teknik terapi kreasi, yang mana teknik ini juga akan kita pelajari ya pada pertemuan kita selanjutnya. Namun di sini sebagai pengenalan aja bahwasanya terapi ini berguna untuk mengurangi kondisi dari harga diri rendah yang saat ini sedang alami gitu ya. Bermanfaat untuk itu. Kemudian untuk terapi yang bisa kita praktekkan adalah terapi mindfulness yang bisa setelah ini nanti langsung adik praktekkan karena kaitannya dengan agama dan spiritual ya. Tadi Dek Susi juga menyampaikan karena agamanya Islam dan di lapas ini juga difasilitasi beberapa program keagamaan. Pesan saya nanti Dek Susi bisa mengikuti program-program itu semua ya, karena akan sangat bermanfaat dan menunjang kondisi kejiwaan Dek Susi seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah, Nas. Baik, tidak terasa ya kita sudah 30 menit berbincang dan kita juga sudah berada di ujung sesi. Mungkin karena sejauh ini Adik Salma juga sudah sangat terbuka dengan saya dan saya senang sekali karena Adik Salma memiliki tekad yang baik dan kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih positif dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya ada sedikit kenang-kenangan sebagai apresiasi dari saya. Ini mau diterima ya, Dini? Ya, terima kasih, Nas. Maaf merupakan, Nas. Iya, sama-sama, tidak apa-apa. Baik, sebelum saya akhiri sesi ini, kira-kira bagaimana nih perasaan Dek Salma saat ini? Alhamdulillah, Nas, sejauh ini tuh saya lebih lega, Nas. Saya lebih bisa senyum. Ya, awalnya bisa senyum sih, Nas. Terima kasih, Nas. Oh, awalnya belum bisa senyum ya, dan ini adalah kali pertama Adik Salma bisa senyum setelah melewati masa-masa sulit kemarin. Alhamdulillah, saya juga turut bahagia karena sudah sejauh ini ternyata progres Adik Salma sudah bisa membaik. Oke, kira-kira sampai sini adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Sejauh ini sudah sih, Nas. Sudah sangat jelas. Oke, dan karena sudah jelas, mungkin saya yang izin bertanya ya, kira-kira Dek Salma apakah bisa menyampaikan ulang apa yang sudah saya ajarkan tadi terkait dengan teknik-teknik relaksasi yang sudah saya sebutkan di awal tadi? Baik, Nas. Tadi saya mempelajari teknik distraksi, latihan nafas dalam, terus teknik relaksasi, teknik hipnotis 5 jari, mindfulness, teknik terapi lingkungan, terapi seni. Tapi tadi saya baru mempelajari teknik relaksasi dalam, Mas. Relaksasi nafas dalam. Iya, relaksasi nafas dalam. Iya, betul. Nah, teknik distraksi ini menggunakan penglihatan seperti membaca komik. Iya, betul sekali. Nafas dalam tadi saya menghirup nafas dalam dan mengeluarkan nafas dalam. Selanjutnya saya itu merasa lebih rileks ya, rileks. Terus selain itu terapi ini tuh bisa menunjang dari apa yang saya rasakan kemarin ya, Nas. Bisa menyembuhkan harga diri saya, harga diri rendah saya, dan saya menunggu terapi selanjutnya ya, Nas. Ya, untuk terapi selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Iya. Dan semoga apa yang sudah Adik pelajari ini bisa diterapkan nantinya. Baik, untuk terapi-terapi selanjutnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya, karena hari ini kita sudah belajar dua teknik, yaitu teknik distraksi dan juga teknik relaksasi nafas dalam. Oke, mungkin sejauh ini adakah yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita menutup sesi kali ini? Saya pikir tidak ada, Mas. Sudah tidak ada. Ya, baik. Oh iya, di ini juga Ernest akan memberikan jadwal kegiatan harian yang bisa nantinya kamu isikan, dan apabila Adik Susi ini juga melakukan terapi bisa di checklist pada kolom ini ya nantinya ya. Saya juga berpesan untuk jangan lupa rutin minum obat karena itu juga menunjang keberhasilan penyembuhan dari adik ini. Iya. Siang, Mas, saya akan minum obatnya secara rutin. Oke, good ya. Oke, untuk selanjutnya kita jadwalkan ya untuk pertemuan selanjutnya bagaimana apabila
kita bertemu di tanggal 13 Maret pukul 10. Iya. Dari Adik bersedia? Bersedia, Mas. Oke, karena sudah bersedia, mungkin untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan ya, dan saya akhiri. Terima kasih juga karena Adik sudah berkenan untuk bercerita banyak tentang kondisi Adik saat ini, dan alhamdulillah juga ternyata kita sudah menemukan penyelesaiannya gitu. Mungkin karena juga Adik Susi ini juga tidak ada pertanyaan yang ditanyakan, bisa saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.